Halo sahabat tani, kembali lagi di Petani Daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Kali ini saya akan membahas metode penanaman cabai menggunakan metodenya Mas Udin yang saya lakukan dari umur 0 HST hingga 21 HST. Dan untuk tidak berlama-lama, langsung saja simak video selengkapnya. Jangan di skip biar teman-teman bisa tahu alur cerita dari penanaman metodenya Mas Udin. Bagi teman-teman pemula yang belum subscribe, silahkan di subscribe teman-teman untuk mendukung perkembangan dari channel ini. Baik teman-teman, di saat ini saya menanam cabai dengan varietas Marium Plus. Ini adalah generasi yang ketiga. Generasi pertama itu adalah generasi cabai Marium, kemudian generasi kedua adalah New Marium, dan generasi yang ketiga adalah generasi Marium Plus. Di generasi Marium Plus ini dia sudah diklaim oleh pabriknya toleran terhadap virus. Dan yang saya ada saat ini saya lakukan penanaman adalah yang generasi ketiganya. Untuk wilayah yang saya tanam di saat ini dengan ketinggian 8 meter dari permukaan laut atau dataran rendah. Sebenarnya varietas ini bisa ditanam di dataran tinggi maupun di dataran rendah, sangat cocok sekali. Bisa teman-teman silakan tanam di daerah teman-teman. Jika teman-teman dataran tinggi, silakan ditanam di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Dan diklaim oleh pabriknya dia cocok. Saat ini saya di 8 meter dari permukaan laut. Berikut adalah metode yang saya gunakan dari penjelasan dari metodenya Mas Udin. Yang pertama, satu hari sebelum kita tanam, kita akan memberikan 3 unsur yang disampaikan oleh Mas Udin, yaitu asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Untuk dosis yang saya gunakan adalah asam humat yang saya menggunakan merek dari Power Soil sebanyak 3 sendok makan. Kemudian trichodermanya dari Anfus 3 sendok makan, dan silika karbon sebanyak 4 sendok makan. Itu saya campur ke dalam 20 liter air. Kemudian setelah dicampur merata, kita kocor 100 sampai 150 ml per lubang tanamnya atau per tanamnya. Kemudian setelah kita pindah tanam di umur 5 HST, kita akan memberikan lagi nutrisi berupa asam humat, fosfat, dan asam amino. Dan untuk dosis dan merek yang saya gunakan yaitu asam humat dari Power Soil sebanyak 3 sendok makan. Kemudian pupuk fosfat, teman-teman bisa menggunakan dari merek apa saja, yang penting bisa mengandung fosfat. Yang saya gunakan di sini adalah dari produknya Merauke MAP. Teman-teman juga bisa menggunakan Ultradap atau Interfos, bebas, yang penting dia mengandung unsur fosfat. Fosfatnya sebanyak 4 sendok makan. Kemudian asam amino saya menggunakan dari mereknya Premino. Itu kita bisa memberikan 40 sampai 50 ml atau 1 tutup botol. Kemudian kita campurkan menjadi satu ke dalam 20 liter air. Setelah itu kita memberikan 100 ml per pohon. Ini dikocor di lubang tanam. Kemudian ini bisa diberikan di umur 5 HST, 10 HST, dan 15 HST. Kemudian di umur 15 HST kita sudah bisa melakukan penyemprotan yang pertama. Penyemprotan pertama untuk pengendalian bercak daun, kutu kebul, dan hama-hama lainnya. Di sini saya memberikan dosis dan obat yang saya gunakan yaitu dari Mancozeb. Kemudian dari insektisida saya menggunakan Abamectin, bahan aktif Abametin, kemudian asam amino. Untuk dosis yang saya gunakan di 15 HST dalam proses penyemprotan yaitu untuk Mancozebnya saya memberikan 2 sendok makan. Kemudian Abamectin yang saya gunakan dari merek Abasel
sebanyak 10 ml dan asam amino dari Primino sebanyak 30 ml. Ini kita campur ke dalam 16 liter air, kemudian kita semprotkan ke tanaman. Ini saya memberikan di hari ke-15 dan hari ke-20. Karena cabai saya ini di saat ini berumur 21 hari, teman-teman bisa lihat kondisi cabainya yang saya berikan. Kemudian untuk pupuk susulan pertama di hari 20 HST itu saya memberikan pupuk MPK 1616. Untuk pertama kali kita memberikan pupuk kimia. Dan dosis yang saya gunakan yaitu jika teman-teman memasuki musim kemarau, teman-teman bisa memberikan lewat pengecoran, yaitu pengecoran dengan dosis MPK 1616-nya 2 gelas per 20 liter air. Kemudian kita memberikan atau kita kocor sebanyak 100 sampai 100 ml per pohon ke lubang tanahnya. Dan jika di wilayah teman-teman memasuki musim kemarau, teman-teman bisa memberikan MPK 1616 1 sendok per pohon. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah kondisi terkini daripada tanaman cabai yang berumur 21 HST. Mungkin segitu dulu penjelasan saya dari metodenya Mas Uding di hari 0 sampai 21 HST dengan kondisi tanaman cabai saya seperti begini. Saya akan melanjutkan lagi di hari-hari berikutnya, mengupdate di HST lanjutan di channel yang ini. Tetap pantau teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan apa yang akan saya berikan dari metodenya Mas Uding. Semoga kita sukses selalu, kita bisa berhasil. Bagi teman-teman pemula yang sedang merintis atau bercocok tanam cabai.